Metodologi pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini, tentunya saat mengembangkan sebuah sistem informasi, kita lihat harapannya bagaimana peningkatan terhadap kinerja sistem, sehingga menjadi lebih efektif, juga peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan, dan juga peningkatan terhadap manfaat dan penurunan biaya yang terjadi. Tentunya juga adanya peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau kecurangan yang akan terjadi, dan adanya peningkatan terhadap efisiensi operasi, juga peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Orientasi pengembangan informasi harus pada perspektif pengguna, di mana dalam hal ini tentunya bahwa sistem itu harus user-friendly, karena kalau tidak, dia akan memberi rasa kurang nyaman, kurang interaktif, kemudian juga bahkan sulit dipahami tampilan sistemnya, dan juga merasa dipaksa nantinya untuk mengikuti prosedur yang dibangun. Nah, dalam prinsip pengembangan sistem informasi, di mana dalam hal ini untuk manajemen investasi itu modal yang besar saat dikembangkan, harus ada orang yang terdidik, kemudian juga ada tahapan kerja dan tugas, pengembangan sistem tidak harus urut, dan jangan sampai membatalkan proyek jika tidak visible gitu ya, juga berkaitan dengan adanya dokumentasi. Nah, di dalam pengembangan sistem kita melihat ada beberapa pendekatan yang memang dilakukan, contohnya berkaitan dengan metodologi itu ada pendekatan klasik dengan pendekatan susun, ini adalah lawannya atau sasaran yang akan dicapai, ini kaitannya dengan sepotong dan sistem. Bawah naik dengan pendekatan atas turun, ini berkaitan dengan bagaimana cara menentukan kebutuhan sistem. Menyeluruh dengan modular, itu bagaimana cara mengembangkannya. Ada juga yang lompatan jauh dengan berkembang berkaitan dengan pengembangan teknologi. Kita lihat pendekatan klasik di mana dia memakai tahapan di sistem life cycle tanpa dibekali dengan alat dan teknik yang tidak cukup digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi dengan sukses dan akan menimbulkan beberapa permasalahan. Awalnya adanya pengembangan yang akan menjadi sulit, biaya perawatan juga menjadi mahal, adanya kesalahan sistem juga bisa besar, kemudian keberhasilan sistem juga kurang terjamin, dan masalah dalam penerapan sistem. Untuk pendekatan terstruktur, ini memakai alat dan teknik, sehingga didapatkan hasil akhir sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Kemudian juga adanya pendekatan terstruktur ini, permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan. Hasilnya apa? Ya, tentunya juga bisa mudah dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dan kualitasnya akan lebih baik. Untuk pendekatan sepotong dikaitannya dengan hanya melihat dari aplikasi tertentu saja. Tentunya dalam hal ini kita harus bisa melihat secara keseluruhan. Akhirnya dengan adanya pendekatan ini hanya memperhatikan sasaran dari kegiatan aplikasi itu saja. Sedangkan pendekatan sistem dia menyeluruh melihatnya antara satu sistem dengan sistem yang lain sehingga bisa terintegrasi. Tentunya ini menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan dari organisasi, jadi tidak hanya menekankan pada sasaran dari sistem informasi saja. Untuk bawah naik, pendekatannya dimulai dari level terendah, yaitu di mana operasi anal transaksi dilakukan. Mulai dari perumahan kebutuhan untuk menangani transaksi, naik ke level atas dan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Dengan hal ini, ciri-ciri dari pendekatan klasik akhirnya menjadi tekanan adalah data yang diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya. Sedangkan atas turun ini berkaitan dari level perencanaan strategi terlebih dahulu, dia akan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi, baru analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi itu ditentukan, proses berikutnya adalah berkaitan dengan pemasaran transaksi, yaitu penentuan output, input basis data, prosedur operasi, dan kontrol. Dan merupakan ini ciri dari pendekatan terstruktur yang menjadi tekanan ada informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlalu, kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang dibutuhkan. Untuk pendekatan sistem menyeluruh berkaitan dengan bagaimana dia serentak menyeluruh. Dan ini merupakan ciri dari pendekatan klasik. Karena kurang mengena, karena sistem yang kompleks akan sulit dikembangkan. Kalau pendekatan modular, dia memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana. Nah, ini merupakan ciri dari pendekatan terstruktur. Nah, sistem akan dikembangkan tepat waktu, mudah dipahami oleh pemakai sistem, dan mudah untuk dipelihara.
Untuk lompat jauh, dia akan menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Pendekatan ini banyak mengandung risiko. Karena apa? Bisa terlalu mahal juga sulit dikembangkan. Sedangkan kalau untuk pendekatan berkembang, dia untuk aplikasi yang memerlukan saja pada saat itu dan akan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Beberapa metode pengembangan sistem ada System Development Life Cycle, Prototype, Application Package, dan End User Development. Tahapan-tahapannya di dalam System Development Life Cycle, mulai dari biasanya kebanyakan secara keseluruhan dari para ahli ini adalah inisiasi, bagaimana mengangkat, implementasi, sampai operasi dan perawatan. Ini contoh dari System Life Cycle, ada inisiasi, pengembangan, implementasi, dan operation and maintenance. Di dalam inisiasi, kita melakukan studi kelayakan, di mana cara pandang user terhadap tujuan dan kelayakan suatu sistem yang akan dibuat. Adanya economic feasibility, di mana kapan perusahaan mampu membangun suatu sistem informasi, apakah akan menguntungkan. Kapan proyek sistem informasi menjadi prioritas utama dibandingkan proyek yang lain. Technical feasibility, teknologi yang apa yang dibutuhkan bagi sistem informasi yang akan dibangun, apakah perusahaan akan memiliki pengalaman dengan teknologi tersebut. Organizational feasibility, ini apakah sistem informasi memiliki dukungan agar dapat diimplementasikan dengan baik, apakah perubahan yang akan terjadi mampu diterima oleh organisasi. Ada juga functional specification, jika proyek sistem informasi itu layak untuk dikerjakan, maka tahap inisiasi akan menghasilkan functional specification dan project plan, di mana functional specification ini meliputi penjelasan yang akan pentingnya masalah bisnis yang dihadapi, rangkuman perubahan pada proses bisnis, estimasi keuntungan, biaya, dan risiko proyek. Di dalam project plan, ini meliputi pembagian proyek menjadi sub-project dengan masing-masing awal dan akhir diselesaikan sub-project, kemudian juga mengidentifikasi staf, kebutuhan sumber daya, dan ketergantungan setiap tahapan proyek. Untuk fase development, ini ada detail requirement sampai ke sistem testing. Nah, kemudian development ini, detail requirement analysis menghasilkan deskripsi user tentang apa yang akan dikerjakan oleh sistem informasi. Biasanya user bekerja sama dengan orang SI. Kemudian internal system design, ini staf teknik menentukan bagaimana pemrosesan data akan dilakukan di komputer, menghasilkan internal specification. Kemudian hardware acquisition and installation, ini menentukan hardware yang sesuai dengan software, harga customer service, dan rencana jangka panjang perusahaan. Programming ini meliputi coding, testing, dan documentation. Documentation meliputi user dan programmer documentation yang dapat digunakan secara paralel dengan hardware acquisition and programming. Synthesing ini adalah bagaimana dia membuat testing plan, termasuk data yang akan digunakan untuk testing. Di saat implementation, ini ada beberapa implementation sampai post implementation, di mana implementation planning ini proses membuat rencana untuk training, konversi, dan exception testing, kemudian training, proses untuk meyakinkan bahwa pengguna sistem tahu apa yang mereka perlu tahu tentang cara kerja sistem dan sistem informasi. Conversion ini artinya pergantian dari proses bisnis yang lama ke baru dengan sistem yang baru. Bisa dilakukan pas approach, di mana pemakaian sistem informasi baru pada bagian tertentu saja, sementara bagian lain masih memakai yang lama. Kemudian running in parallel, sistem baru dan lama dijalankan bersama-sama. Ada juga pilot implementation, di mana sistem baru diterapkan pada grup user yang kecil yang antusias terhadap sistem baru. Assumption testing artinya testing atas sistem informasi oleh user pada saat operasional. Post implementation audit bertujuan untuk menentukan apakah proyek sudah mencapai tujuan dalam hal biaya, keuntungan, serta sebagai rekomendasi untuk masa depan. Fase operation maintenance terdiri dari ongoing operation support, di mana proses untuk meyakinkan bahwa komponen teknikal dari sistem informasi beroperasi terus-menerus dan tepat sehingga user dapat menggunakan sistem secara efektif. Ada juga proses modifikasi sistem informasi setiap waktu, di mana user akan menunjukkan kekurangan dan usulan pengembangan lebih lanjut. Kelebihan SDLC artinya memaksa staf agar senantiasa sistematis mengikuti langkah yang harus dilakukan, menjaga kualitas dengan menjaga standar untuk menghasilkan spesifikasi produk yang diinginkan. Kemungkinan kecil ada permintaan user yang terlewatkan. Kekurangannya akan menghasilkan dokumen yang banyak, user dapat merasa bosan dengan paperwork, user sering tidak mau untuk mempelajari spesifikasi yang mereka setujui sendiri, membutuhkan waktu yang lama dari awal proyek hingga bisa digunakan, user mengalami kesulitan untuk mendistribusikan kebutuhan atas informasi. Prototype, tahapannya menjadi dasar SDLC ini nanti untuk tahapan pengembangan berikutnya, dan metode pengembangan sistem informasi dengan prototype juga menggunakan tahapan
dan yang sama namun dengan karakteristik yang berbeda. Fase inisiasi di dalam prototype, user dan developer setuju untuk membuat prototype karena mereka membutuhkan pengalaman bekerja dengan model sebelum mendesain sistem. Kemudian mungkin user kurang paham akan masalah yang dihadapi dalam perusahaan atau tidak tahu apa yang diinginkan. Fase development bekerjasama dengan user, prototype dibuat dan dikembangkan. Setelah itu akan diputuskan apakah terus menyelesaikan prototype atau beralih ke SDLC. Kemudian fase implementasi dilakukan sepanjang pembuatan prototype oleh user. Jangan skeptis tentang kapan user akan puas dengan sistem yang dibuat. Fase operation and maintenance ini sama seperti SDLC, melakukan permintaan maintenance akan kurang karena pembuatan simulasi lebih berdasarkan keinginan user atau mungkin lebih banyak maintenance karena ISC tidak dibuat dengan baik. Kemudian kelebihannya dapat membuat ide yang lebih akurat tentang apa yang dibutuhkan user, membuat prototipe lebih mudah dengan adanya teknologi programming yang lebih baik. Kekurangannya, perlu komitmen penuh dari user yang sebenarnya sudah cukup sibuk dengan tugas sehari-hari, dengan membuat prototipe dalam waktu singkat mungkin ada bagian yang terlewatkan. Kemudian application package, jadi si perusahaan kan memiliki cara yang unik dalam menjalankan bisnis, namun ada beberapa SI yang mirip, misalnya sistem penggajian pada dua perusahaan konstruksi. Dengan membeli paket aplikasi akan menghemat waktu dalam mengimplementasikan simulasi dan operasional. Nah, fase inisiasinya dimulai dengan pemahaman user atau manajer akan problem bisnis atau bagian dari penjualan dari vendor software. Fase development, vendor membuat software walaupun pembeli masih menjalankan aktivitas pengembangan seperti menentukan detail kebutuhan SI. Development mungkin termasuk customization of the software and user documentation. Di saat fase implementasi, diawali dengan keputusan bagaimana paket aplikasi akan digunakan, biasa bergantung pada staf vendor karena mereka yang paling mengerti tentang sistem dari paket tersebut. Ada juga fase operation and maintenance, ini berjalan seperti SDLC, maintenance berbeda karena vendor mengubah software berdasarkan kebutuhan banyak konsumen dan pasar. Ini contoh paket aplikasi MRP, Manufacturing Resource Planning, di mana ada beberapa kebutuhan berkaitan dengan sistemnya. Ada material control, material requirement planning, atau yang lainnya. Kelebihannya artinya keuntungan cepat diperoleh, risiko kelebihan biaya waktu sangat kecil karena software sudah tersedia, perusahaan dapat fokus pada sumber daya produksi dan penjualan, kemudian biasanya sudah ada komunikasi dan mudah dalam perawatan. Kekurangannya, fitur yang ada pada paket aplikasi belum tentu sesuai, perlu kompromi dari perusahaan. Sistem informasi di perusahaan perlu menganalisis, install, dan maintenance software paket aplikasi tersebut. Perusahaan kurang dapat berkompetisi karena perusahaan lain juga dapat membeli paket aplikasi yang sama. And user development, user yang bukan programmer membuat sistem model pemrosesan data berkurang kecil, digunakan memakai end user development, bisa spreadsheet atau yang lainnya. End user development digunakan juga dalam hal ini jika tidak memerlukan response time, reliability, dan maintainability. Inisiasinya, ini karena yang membuat SI adalah user, dia tidak perlukan functional specification formal. Development, user membuat sistem menggunakan alat yang tidak memerlukan pengetahuan profesional secara programmer. SI yang penting untuk perusahaan atau memiliki banyak user akan memiliki banyak prosedur pemakaian yang lebih sering dites dan didokumentasikan. Implementasinya sangat sederhana karena developernya adalah user sendiri. Fase operation and maintenance, yang user bertanggung jawab atas fase ini, perawatan jangka panjang dan kualitas teknik akan menjadi masalah besar karena end user memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan bukan programmer profesional. Kelebihannya, tidak perlu programmer, menghemat waktu karena tidak perlu menjelaskan sesuatu kepada orang lain yang kurang mengerti bisnis. Kekurangannya hanya dapat dilakukan pada situasi tertentu di mana user dapat bertanggung jawab penuh atas data dan program sekaligus. Keterbatasan yang berhubungan dengan pemakaian development tools, technical quality, dan maintenance jangka panjang. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.